Dari semua persidangan kasus 4M ini, persidangan kali ini tuh paling kocak. Iya, paling kocak. Dari saksi-saksinya, terus dari terdakwa yang udah mulai tantrum lagi. Sebenarnya terdakwa itu tuh bukan tantrum sama JPU-nya, tapi tantrum sama saksi-saksi yang dia datangkan. Saksi-saksi yang didatangkan terdakwa ini kan harusnya untuk meringankan terdakwa ya guys ya. Tapi jawaban dari semua saksi yang didatangkan terdakwa ini menurut aku tuh nggak ada yang meringankan terdakwa. Kebanyakan saksi yang didatangkan terdakwa ini jawabnya itu lupa. Jadi hakim itu menilainya dari mana? Sementara si saksi ini cuma jawabnya tuh lupa aja. Ada tuh lagi saksinya yang ngejawab dia itu lupa karena dia jadi ibu rumah tangga. Sampai hakimnya tuh bilang bukan cuma kamu yang jadi ibu rumah tangga. Jadi jangan itu dijadikan alasan. Berarti hakim itu sendiri bisa nilai gitu kan kalau si saksi ini tuh pura-pura lupa. Terus ada juga tuh saksi yang bilang kalau misalnya dia udah mencoba beberapa produknya si DRG. Tapi lucunya saking dia mencoba beberapa produknya si DRG ini guys, dia itu sampai repeat order. Kalau nggak cocok ngapain di repeat order? Aku aja nih, jangankan buat repeat order ya, kalau nggak cocok ya buat make yang udah aku beli aja aku nggak mau lagi gitu, biar aku buang deh. Ngapain repeat order lagi udah tahu nggak cocok? Aneh pokoknya saksi-saksi yang didatangkan hari ini. Nah, hari ini sidang Nikita Mirzani, tapi gue belum lihat karena semakin lama semakin tidak menarik karena sudah semakin mengerucut. Bahwasannya kita sudah bisa menganalisa Nikita Mirzani itu akan divonis bersalah. Hari ini apalagi yang dia lakukan gebrakannya? Kalau kemarin kan video Dr. Reza yang tidak menggunakan hijab, yang ada di dalam rumahnya itu digoreng-goreng, katanya nggak boleh diputar dikarenakan ada sesuatu, ya kan, penjebakan Nikita Mirzani. Padahal itu di stop karena tidak diizinkan. Dr. Reza Gladys itu menggunakan hijab. Bagaimana mungkin dia bisa mempertontonkan auratnya di depan umum? Kalau memangnya itu dijebak, ya udah pasti dipakailah jilbabnya karena dia tahu ini nanti akan diputar nih di pengadilan. Tapi kan enggak, berarti kan itu bukan dijebak. Nah, kita lihat hari ini apalagi gebrakan ketolilan dari si Nikita Mirzani dan kawan-kawan. Guys, siapa tadi yang nonton persidangannya Nikita? Kalian tengok tuh, dia pakai dress cantik kali dia, weh. Anggun gitu, aura mahalnya, aura wanita Amazonnya keluar. Itu si Olive menepos. Mau kayak manapun mereka berdandan pakai barang branded yang Laksari apapun lah itu, gak cocok. Tetap aja kelihatan abu-abu. Emang si Olive ya, bener weh. Emang dia udah merencanakan ini secara terstruktur untuk menjebak Niki. Makanya aku udah malas nonton sidangnya itu, udah muak. Itu juga oknum-oknum penegak ya, mereka udah lihat itu saksi korban-korbannya si Olive, mereka nggak buka matanya, nggak ada yang perhatikan. Susah sih, ini barang kayak dibuat-buat gitu ya. Sulit rasanya kita mau memberantas produk skincare abal-abal yang ada di negeri kita ini, untuk menghadapi para oknum-oknum mafia dan oknum-oknum penegak itu, ya kan. Burung sejenis terbang bersama, ya sama-sama tai. Kalian ngerti gak sih, sama-sama tai gitu. Produknya si DRG kan udah di spill tuh sama BPOM, ya proses lah biar kita tuh percaya sama kalian. Olive, setelah tadi kesaksian para korban-korban skincare dulu ya, jangan harap kamu bisa menjual dengan bebas gitu ya. Orang-orang udah gak percaya sama kau. Kredibilitas kamu itu udah patut dipertanyakan. Lagi bis gosong, ala-ala netral. Wadidaw. Ini udah muak kan lihat mereka ya. Ini jangan percaya, dia tuh pura-pura netral biar dia nggak dilaporin. Bis gosip, pemai di ngana, ya. Udah muak ya aku sama kasus ini, terlalu bertele-tele. Masih berapa ribu kali itu persidangan kayak gitu-gitu terus itu. Kalau pencemaran ya pencemaran, pemerasan ya pemerasan, cepatlah. Gedek kali hati gue. Udah muak kok sama kalian. Bilang merana, bilang sedih, ya kan. Ya kalau mau ketemu orang kan harus dilihat enak. Ada, nanti tinggal lihat aja di websitenya PN. Si Dana perdata. Nggak tahu, aku itu lawyer. Tadi saksinya meringankan Ami atau
meringankan atau tidak itu nanti biar keputusan hakim, tapi semuanya memang sesuai sama mereka alami, tidak ada di setting, tidak ada diajarin, semuanya ya natural aja. Mungkin beberapa kali gugatan memang bisa merasa merugikan sebegitunya. Kalau rugi pasti rugi, kan udah 7 bulan. Harusnya film Kang Mak X Nenek Gayung kan harusnya aku kan utama. Karena ditahan jadi enggak. Komik X harusnya aku juga main, ternyata enggak, karena masih Ini bagi miliar sih mikir. wah kalau miliar nggak tahu deh, apalagi anak kan, anak udah nggak penilai harganya. Itu sama lagi balas dendam nih. Hah? Balas dendam ya. Balas dendam apa? Nggak ada balas dendam dong. Kak Niki, soal kesehatan Kak Niki, suratnya gimana, udah diajukan? Besok biasanya nanti dari jaksa, nanti telepon ke rutan. Sidang kali ini ya diwarnai kegaduhan lagi ya. Sampai terdakwa nunjuk-nunjuk ya. Jaksa penuntut umum ya itu sangat disayangkan karena apa yang kita harapkan terkait sidang berjalan mulus dan masing-masing pihak saling menghargai itu tidak terjadi ya. Artinya ranah peradilan dicederai kembali ya dengan hal sikap ini, dan itu pastinya akan merugikan terdakwa karena bagaimanapun itu menyangkut perilaku dan sikap dalam pengadilan ya sebagai seorang terdakwa. Sangat disayangkan ya, seperti itu. Sikap dan perilaku terdakwa Nikita Mirjani di persidangan yang adu mulut dengan jaksa penuntut umum dan marah-marah terjadi lagi pada persidangan hari ini, Kamis 18 September 2025. Hakim Ketua sampai memperingatkan berkali-kali terdakwa Nikita Mirjani. Namun semakin diperingatkan oleh Hakim Ketua, terdakwa Nikita Mirjani semakin tidak bisa mengkontrol dirinya. Terdakwa Nikita Mirjani semakin terus merepet dan tak bisa mengendalikan emosinya. Persidangan hari ini pun bahkan sampai terancam diskor dampak dari sikap dan perilaku terdakwa Nikita Mirjani. Lalu di sisi lain, para pendukung terdakwa Nikita Mirjani besar harapannya penangguhan penahanan yang tiap minggu diajukan oleh terdakwa Nikita Mirjani berharap dapat ditangguhkan oleh Hakim Ketua. Di antara persidangan kasus paling gawat sekarang inilah kasus Mir ya guys. Karena kenapa? Karena ini banyak permainan terlalu dimain-mainkan atau banyak kejanggalan segi JBU, saksi dan lain-lain, dan polisinya pun ikut-ikutan. Ini benar-benar merusak wajah negara sebenarnya. Waduh, gak tahu lagi kita guys. Kasihan Kak Diki sebenarnya, bisa-bisanya berurusan sama paling gak jelas ini. Ini paling aneh guys.